Kiai Sepuh. Sebuah cerita pendek karya Seno Gumiro Aji Dharma. Kiai Sepuh bukan dukun, bukan tukang ngeramal, bukan pula tukang tenung. Kiai Sepuh hanyalah seorang pemain teater. Tepatnya, bekas pemain teater yang mengalihkan kemampuannya berseni peran dari panggung ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari caranya bersikap, memainkan mimik muka maupun bahasa tubuhnya, dia berhasil memberi kesan bahwa dirinya betul-betul seorang manusia bijak. Terbukti dengan begitu banyak orang yang percaya kepadanya tanpa kesadaran bahwa yang dipercayainya adalah suatu peran yang dimainkan. Demikianlah berlangsung dari hari ke hari. Dan setelah bertahun-tahun, Kiai Sepuh akhirnya berhasil mengelabui dirinya sendiri. Betapa dia memang sebenarnya lah sungguh bijaksana, pandai, cerdas, dan berpengetahuan. Dia sungguh-sungguh mengira dengan kepekaan yang dirasa-rasakannya saja dapatlah dia menunjukkan kebenaran yang dicari semua orang. Apalagi sambutan orang-orang di sekitarnya pun serba membenarkannya. Hanya saja Kiai Sepuh sudah mulai sakit-sakitan dan pelupa. Namun, tiada seorang pun yang percaya. Kiai Sepuh sendiri memang tidak pernah memeriksakan sakitnya ke dokter. Karena ia berpikir, jika dirinya berobat ke dokter dan darahnya diperiksa oleh laboratorium kesehatan, orang-orang tidak akan percaya lagi kepadanya. Masa orang pinter ke dokter? Itulah tanggapan yang dihindarinya. Begitulah, semakin banyak saja orang yang datang minta petunjuk. Begitu banyak, sehingga sudah tidak mungkin lagi dilayani satu persatu. Kerumunan di rumahnya begitu besar yang jika diurutkan dalam antrean akan menjadi terlalu panjang, yang dalam waktu 24 jam pun tidak akan berkurang karena orang-orang yang terus mengalir berdatangan. Maka Kiai Sepuh memutuskan penyelesaian masalah tidak akan dilakukan bagi setiap orang satu persatu, tapi secara borongan. Satu petunjuk untuk semua orang dengan penafsiran masing-masing.
Hari itu Kiai Sepuh bersila di tempatnya yang biasa. Sebuah kotak persegi panjang yang dalam dunia teater disebut level. Cukup sebuah level yang dialasi tikar, pandan, murahan. Maka dia pun sudah lebih tinggi dari orang-orang yang berkumpul di ruangan itu. Kedudukan lebih tinggi itu baginya perlu, karena akan memberi kesan lebih tinggi dari segalanya, di ruangan itu maupun dunia di luarnya. Dalam dunia teater, panggung adalah pusat dunia, dan ruangan itu adalah panggungnya. Kelompok teater yang didirikannya sudah lama bubar, dan orang-orang sudah melupakannya. Khalayak kini mengenalnya sebagai orang pinter yang bisa menjawab semua pertanyaan tentang segala hal yang baik dan benar, tepat dan jitu, asal mampu menafsirkan petunjuknya. Segala sesuatu yang terbukti menunjukkan kepintaran Kiai Sepuh. Segala sesuatu yang tidak terbukti menunjukkan kebodohan penafsirnya. Begitulah hukum yang berlaku di dunia Kiai Sepuh. Dari masa lalunya hanya tersisa level itu. Dia hanya butuh satu, lebih dari cukup untuk meninggikan dirinya dari siapapun yang masuk ke rumahnya, panggungnya di dunia nyata. Dan hari itu dia sedang berada di sana, bersila, memejamkan mata dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk. Tidak terlalu jelas apakah sedang tafakur atau mengantuk. Dia sendiri kurang mengerti mengapa semakin tua dan semakin memutih jenggotnya, dia begitu mudah terkantuk-kantuk. Namun lebih penting baginya bahwa semakin tua dirinya semakin dihormati, meski juga tidak terlalu jelas baginya apakah dia dihormati karena memang dianggap bijak ataukah sekadar karena tua. Angin pagi masuk lewat jendela yang satu dan keluar lagi lewat jendela yang lain, membuat udara semakin sejuk, meski dinding kayu itu mulai memantulkan cahaya keemasan matahari. Mereka telah menunggu sejak pagi buta ketika Kiai Sepuh belum bangun. Setelah mandi dan sarapan, Kiai Sepuh muncul, mengulurkan tangan untuk diletakkan di dahi tamu-tamunya, lantas duduk bersila di tikar itu. Sampai lama sekali orang-orang menunggu. Di luar semakin banyak orang berdatangan dan tidak bisa masuk ke dalam sebelum orang-orang yang di dalam keluar. Beredar kabar Kiai Sepuh belum mengatakan apapun sejak tadi. Kiai tidak selalu mengatakan sesuatu, kata seseorang. Oh, barangkali memang tidak akan mengatakan apapun, kata yang lain. Kiai memang tidak perlu mengatakan apapun, kata yang lainnya lagi.
Kiai akan memberikan tanda-tanda. Seperti mendapatkan jalan keluar. Semua orang menunggu. Jika tidak mengatakan sesuatu, Kiai Sepuh semestinya memberikan penanda, sebagaimana telah ditafsirkan selama ini oleh para pencari petunjuk. Sedangkan jika mengatakan sesuatu, kata-kata Kiai Sepuh tidak akan menunjuk langsung. Jadi seperti penanda-penanda juga. Akibatnya, selain merujuk Kiai Sepuh, para pencari petunjuk harus memanfaatkan jasa para juru tafsir di sekitarnya. Tidak terlalu jelas bagaimana mereka bisa muncul dan menjadi bagian dari keberadaan Kiai Sepuh. Yang jelas kadang-kadang ongkos balas jasa bagi juru tafsir ini jauh lebih besar daripada balas jasa sukarela kepada Kiai Sepuh. Berapa? Jika Kiai Sepuh tidak pernah mengucapkan apapun soal balas jasa, para juru tafsir ini selalu mengatakan, "Tahu sendiri," supaya tidak melakukan kekeliruan. Orang-orang yang membutuhkan petunjuk Kiai Sepuh ini pun akan memberikan imbalan lebih dari pantas yang kadang-kadang diterima dengan menggerutu. "Kalian ini katanya membutuhkan pertolongan dan petunjuk Kiai akan menyelesaikan masalah kalian. Kenapa begitu malas memberikan imbalan? Jangan mau nanya sendiri dong." Kiai Sepuh mendadak terbatuk-batuk. Ada yang mengira beliau sakit, tetapi para juru tafsir pendapatnya berbeda. "Siap-siap, rekam. Ratusan orang mengeluarkan telepon genggamnya. Terekamlah bagaimana Kiai Sepuh terbatuk-batuk tanpa ada yang menolongnya. Sampai Kiai Sepuh sendiri terpaksa berpantomim menirukan orang minum. Barulah seseorang datang membawakan air mineral. Setelah minum, Kiai Sepuh tampak lebih tenang, meski dadanya masih naik turun. Namun, orang-orang sudah mendekati para juru tafsir yang segera membahas penanda berwujud batuk tersebut. "Coba, berapa kali Kiai batuk?" kata seorang juru tafsir. Rekaman itu diulang untuk menghitungnya. 40 kali. 39. Saya hitung kok 41. "Hus, kok lain-lain? Mesti yang bener. Lain hitungan, lain lagi maknanya." Seorang juru tafsir memberi komando. Untuk mencapai kesamaan hitungan di antara ratusan orang ternyata tidak gampang. Lama kemudian baru disepakati. Kiai Sepuh batuk 45 kali. Jauh banget. Coba langsung ditancap saja maknanya tadi. Kan salah semua. Nah, jadi apakah maknanya batuk Kiai yang 45 kali? Seorang juru tafsir berkata, "Karena artinya untuk setiap orang dan setiap persoalan lain-lain. Setiap orang mendapat bisikan yang harus dirahasiakan. Jangan pernah membuka rahasia ini karena tuanya akan langsung hilang." Setiap juru tafsir menyampaikan hal yang kurang lebih sama kepada orang-orang yang mengurumuninya. Namun ternyata Kiai Sepuh batuk-batuk lagi, dan meskipun begitu rupa parah batuknya sampai Kiai jatuh tengkurap dan
tercekik-cekik. Orang-orang lebih cenderung menganggapnya sebagai rentetan penanda belaka. Rekam. Jangan lolos satu gerakan pun. Memang benar, seseorang memberikan botol air mineral sambil mengurut-urut punggungnya. Tetapi batuknya tidak pernah berhenti lagi sampai mata Kiai mendelik dan lidahnya terjulur ketika batuknya menyatu tanpa jarak lagi sebagai ketercekikan yang panjang. Suara aneh terdengar dari tenggorokannya, seperti hembusan napas yang keras. Sepintas lalu bagaikan dengkur orang tidur. Lantas Kiai Sepuh tidak bergerak lagi. Dapat semua? Seorang juru tafsir bertanya. Alhamdulillah dapat. Bertahun-tahun kemudian, orang masih datang ke makam Kiai Sepuh untuk mencari petunjuk dan mendapatkan penanda-penanda. Segenap penanda yang berasal dari peristiwa kematiannya disebut-sebut telah mengatasi sebagian besar masalah, jika bukan seluruhnya, berkat pemecahan maknanya oleh para juru tafsir. Kehidupan dan kematian, adakah makna yang bisa lebih besar dari itu? Sampai sekarang, orang masih berdatangan mendaki bukit menuju makam Kiai Sepuh yang terletak di bawah pohon dan sengaja dipisahkan dari makam-makam lainnya. Orang-orang bermalam di sekitarnya, membakar kemenyan atau hiu, lantas menyerahkan diri kepada alam. Menurut pengakuan orang-orang yang merasa mendapat petunjuk, penanda-penanda dari Kiai Sepuh mereka dapatkan dari bintang-bintang di langit, angin yang berdesir, atau gugur daun yang diterbangkan angin itu. Adakah kiranya yang bisa lebih kaya dari alam semesta sebagai sumber penafsiran segala makna? Seorang juru kunci telah hadir di makam itu. Beliau dapat membantu pemecahan makna segala penanda dan sungguh telah mendapatkan banyak uang. Ada juga yang bercerita bahwa Kiai Sepuh muncul dalam mimpinya dan betapa ia menjadi sangat bahagia. Betapapun telah disebutkan tadi, Kiai Sepuh bukanlah dukun, bukan tukang ramal, bukan pula tukang tenung. Kiai Sepuh hanyalah seorang pemain teater saja. Tentang ini sudah tidak banyak orang yang mengetahuinya.